Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangon apa? Wedhus. Wong tukang ngangon wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, bin sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kalau misalnya bela melarat itu adil, kalau ya rapati melarat, ya tahu melarat, jadi sempurna. Kalau nu tahu melarat banget, ya saya kira rapati apa? Melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah. Ranting bantah cabang, paham? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan, artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti mereka kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta, tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah, pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gini ku abdul. Hanya kawu. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar, ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku pun pirsa, pun ngangge alamat gaib pun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluk donya. Jaluk napa? Donya. Umar kan penasaran. Ana wong sing sampai aku kon jaluk. Nabi zaman sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Jare Umar, ya Rasulullah bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene, bocah iku tau kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau diadirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Sewajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu. Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu termasuk wali humul, ya cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Lagi kersa. Mergo imtisalan bi amrin apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir wasal qarni. Lho sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mau bagi tok raweke. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita itu iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawi. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawi. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasut malah drengki. Wis kere drengki hasut. Akhirnya sing kere di dosa hasut drengki, sing gede di dosa sombong, menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kalau sering cerita tentang bojo kula, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki wis 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau kan saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah, bukan Abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran sendiri.